Baik, semuanya izin merekam seminar hari ini. Semoga bisa disimpan ya teman-teman. Sekali lagi Anda ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman pada peserta pada acara seminar tips and trick untuk tes Universitas Al-Azhar pada tahun ini. Izin memperkenalkan Anda sendiri. Nama Ana Gia Samdi Ramadan yang akan menemani para peserta semua, teman-teman semua dalam menjadi moderator untuk acara pada malam hari ini di acara webinar tips and trick untuk tes Al-Azhar yang diselenggarakan oleh Kemenak. Mari kita awali acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bagi teman-teman yang belum menyalakan videonya ya bisa dinyalakan dahulu. Oke. Ya mungkin yang masih belum menyalakan videonya bisa nyalakan dahulu ya. Baik. Berikutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ibnu Hibban, mahasiswa aktif Universitas Al-Azhar. Waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادي إلا كتب لهم ليجزيهم ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Ini untuk teman kita, Kak Has masih belum ada suara ya?
Baik, semoga yang mendengarkan dan membaca mendapatkan berkahnya. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur KPLN yang akan dibawakan oleh Ustadz Mukhlis Abdi. Waktu dan tempat kami berikan. Ustaz Mukhlis ada? Ustaz Mukhlis ada? Dicatat. Izin buka. Coba gimana? Coba Akhias Ustaz Mukhlis dijadikan ini. Jadikan co-host. Ada, sudah hadir Ustaz Mukhlis. Ayo. Ahlan Ustazna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوانا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة بكتاب الله وسنة رسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل أمر عسير فإن تيسر كل عسير عليك يسير اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan untuk kawan-kawan semua, kawan-kawan seperjuangan, calon ulama yang akan insya Allah belajar di Universitas Al-Azhar. Sebelumnya saya izin menyampaikan bahwasannya sekarang ini Direktur Komite Pendidikan Luar Negeri sedang berhalangan, jadi untuk sekarang ini saya gantikan sebagai perwakilan dari Komite Pendidikan Luar Negeri, mewakili Direktur KPLN kita, Ustadz Ainun Najib. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kawan-kawan akan mendapatkan satu gambaran, beberapa gambaran, yang mana akan kawan-kawan dapati dan akan jelajahi nanti ketika masuk ke waktu di mana perang akan dimulai. Beberapa jenderal sering mengatakan peperangan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya persiapan. Maka dari itu, pada kali ini KPLN memberikan beberapa gambaran, beberapa persiapan. Tentunya kami sebagai lembaga pendidikan ingin sekali dapat memiliki gambaran dan juga para penerus-penerus ulama, para pejuang Indonesia yang akan mendapatkan dan meraih berbagai ilmu di negara Mesir, di Al-Qahirah salah satunya ya. Tergantung nanti teman-teman, misal teman-teman pengen ke universitas lain, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang pasti ingat, semua butuh persiapan. Maka dari itu, ini adalah kesempatan besar, adalah jalan yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ambil jalan tersebut, ambil kesempatan tersebut, jangan disia-siakan. Mungkin dari sekian ribu peserta yang akan mengikuti ujian, kita nggak tahu apakah kita berada di dalamnya ketika lulus nanti, atau kita salah satu di antara orang-orang yang belum berkesempatan untuk berangkat ke Universitas Al-Azhar. Tapi sebenarnya yang terbaik bagi kita, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Ingat,
Kalau memang satu jalan belum terbuka, masih ada jalan lain yang sudah Allah siapkan buat teman-teman semua. Jadi kami mohon junjung tinggi harapan antum, gantung tinggi-tinggi harapan antum semua. Jangan sampai ketika terjatuh, kita justru malah hancur. Tapi jadikan keruntuhan itu sebagai pelajaran dan juga batu loncatan untuk kita semua, hingga kita bisa dapat apa? Terbang lebih tinggi dari impian kita. Mungkin cukup sampai sini dulu. Semoga pada kesempatan teman-teman bisa mendapat banyak istifadah, banyak manfaat. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini momentum terbaik. Maka saya cukup ambil beberapa menit dalam sambutan ini. Semoga bermanfaat seluruhnya untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz Muklis tadi. Semoga kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ustadz Muklis ini bisa memotivasi kita ya semuanya. Baik, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penyampaian dan pemaparan materi oleh Ustadz Ferdi. Apakah Ustadz Ferdi udah hadir? Hadir Ustaz. Sudah hadir. Insya Allah. Kita perkenalkan sedikit ya, Ustadz Ferdi. Ustadz Ferdi salah satu mahasiswa aktif di Universitas Al-Azhar dan penerima beasiswa Kemenak ya. Betul Ustadz? Alhamdulillah, seperti Iya. itu Ustaz. Oke, kepada Ustadz Ferdi, waktu dan tempat kami berikan. Izin bagikan layar Ustaz ya. Mana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ala nahjihi wa iktafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Direktur KPLN Ustadz Ainun Najib beserta jajarannya, yang mungkin yang tidak hadir Ustadz Muhammad. Terima kasih ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama dengan sangat baik guna mempersiapkan kader-kader calon Azhari tahun 2024 nanti, sekarang ini. Baik teman-teman semua. Hunaka mithal yaqul idza kunta la ta'rif fa'rif. ولذلك اسمحوا لي أن أقدم نفسي كما تعرف. اسمي فردي أرديان، ولقد جئت من دائرة سكابومي جوا الغربية. وكنت متخرجا من معهد السلام العصري سكابومي جوا الغربية كذلك. والحمد لله بعد تخرجت من معهدي هناك تسجيل للاختبار في مصر، ثم سجلت والحمد لله أعطاني فرصة كبيرة لأن أدرس في مصر. Hakada, teman-teman semua. Jadi di sini Bu, kita saling sharing, saling bertukar pengalaman arti dari perjuangan. Karena pada dasarnya saya juga tidak mendapatkan Mesir ini untuk pertama kalinya, dalam artian tidak langsung diterima. Sekurang-kurangnya saya butuh 4 kali gagal teman-teman untuk sampai akhirnya bisa di sini gitu. Saya pernah gagal SNPTN, mungkin teman-teman yang ikut Zoom kemarin tahu, SBM, PBSB, sebagainya. Jadi perjuangan itu tidak mudah teman-teman. Butuh pengorbanan. Dari semua cerita itu, dari semua pengorbanan itu, saya rangkai menjadi sebuah hikmah. Saya rangkum itu semua menjadi sebuah keywords yang bisa teman-teman pakai nantinya. Jadi saya harapkan teman-teman semua tidak mengalami apa yang saya alami seperti itu. Bisa lebih baik nanti harus. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke sesinya teman-teman. Jadi
di sesi ini mungkin akan lebih spesifik pembahasannya. Kalau di sesi kemarin kita cuma ngebahas universal tentang beasiswa di Indonesia juga dan juga di Mesir. Tapi kali ini kita akan membahas lebih spesifik lagi teman-teman. Teman-teman untuk dapinya itu seperti apa. Terus apa yang perlu diperhatikan itu apa saja. Gitu. Sebentar. Jadi di sini persiapan menjelang ujian mustawa, syafahi dan juga tes TWK. As-su'ubatu la tatrukuka hatta tata'allama minha. Eh, kesulitan itu tidak akan meninggalkan kalian, tidak akan meninggalkan Anda sampai Anda belajar darinya gitu, teman-teman. Jadi jangan minta untuk dimudahkan, tapi mintalah untuk dikuatkan seperti itu. Nah, lanjut sebentar. Nah, jadi ini enggak Kemenak aja teman-teman ya. Oh iya, ini Kemenak. Jadi langkah-langkah mempersiapkan diri untuk tes Kemenak. Nah, sebagaimana yang teman-teman mungkin udah ketahui semua. Jadi di tes Kemenak ini kita ada 4 seksi. Yang pertama seleksi berkas. Mungkin teman-teman semua yang di sini udah lulus semua ya. Alhamdulillah. Lanjut lagi ke tes mustawa. Nah, ini adalah tes terdekat teman-teman semua yang akan teman-teman jalani nanti gitu. Nah, perlu diketahui dulu teman-teman. Jadi di tes mustawa itu bakal ada tes istima, kiroah, qawaid dan juga kitabah. Mungkin tiap tahun bakal berbeda karena di tahun sebelum saya di tahun 2020-an mungkin ya. Itu ada tes Quran. Tapi dari tahun 2022 saya itu sampai ke sini itu tidak ada tes Quran seperti itu. Nah, istimewa sendiri itu ada 3, ada mudah, sedang, sulit. Nah, terus untuk tes syafahinya, nah jadi syafahi itu tes mustawa itu tes tulis. Mungkin bisa berupa pilihan ganda gitu, teman-teman. Kalau syafahi ini tes percakapan bahasa Arab dengan masyayikh dari Azhar kayak gitu. Nah, setelah tes syafahi, kalau tes mustawa Syafa'i ini jelangnya itu sedikit. Mungkin paginya teman-teman tes mustawa, jangan langsung tes Syafa'i. Tapi kalau tes TWK itu jelang seminggu. Jadi di sini punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Tapi justru TWK ini menjadi nilai penentu. Kenapa? Kalau semisal teman-teman nilainya ya, kalau misalkan jelek di mustawa dan juga Syafa'i itu bisa kebantu di tes TWK. Nah, TWK ini adalah tes wawasan kebangsaan. Ujian itu seputar apa? Seputar tentang wawasan kita tentang kebangsaan, seperti Pancasila, pemahaman tentang ideologi, kenegaraan, dan sebagainya. Ya, setelah rangkaian itu selesai, tinggal menunggu hasil akhir teman-teman. Apakah bisa lolos beasiswa atau apakah mandiri gitu. Barulah tawakal, optimis lulus teman-teman. Banyak berdoa, terus juga minta doa dari orang tua, guru-guru dan semuanya. Dan juga siapkan plan B, C, D. Jadi jangan sampai kita tuh menggantungkan diri pada satu harapan gitu teman-teman. Jadi buatlah banyak plan, buatlah banyak rencana, banyak banyak tujuan gitu. Jangan cuma satu, jangan cuma terpaku pada satu tujuan. Tujuannya untuk apa? Agar kalau nanti kita misalkan ya belum ditakdirkan di sini, itu kita nggak bakal stuck di situ. Seperti itu. Nah, karena nanti teman-teman ini bakal tryout di sini ya. Jadi setelah ini akan ada tryout ujian gambaran gitu, bagaimana gambarannya nanti mustawa. Jadi teman-teman, istimewa istimewa ini kan listnya mendengarkan. Nah, istimewa itu kan ada 3 tadi saya katakan. Ada mudah, sedang, sama sulit. Nah, di sedang ini, di mudah ini, di level yang mudah ini, itu level pertama. Nanti kita bakal disuruh untuk mendengarkan audio dari gitu ya, orang Arab. Nah, tugas kita itu adalah menentukan harokat yang benar sesuai dengan yang diucapkan oleh si mutakalim. Itu masih gampang sih. Nah, tipsnya adalah fokus, terutama pada harokat-harokat yang ditasydidkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi fokus mendengarkan, nanti bakal ada blank, apa namanya, blank words gitu, huruf yang gundul. Nah, itu teman-teman harus isi sesuai dengan yang diucapkan oleh mutakalim sebelumnya. Nah, yang sedang, itu teman-teman nanti akan mendengarkan percakapan nih. Percakapan antara 2 orang atau lebih. Nah, terus dan akan diberikan pertanyaan tentang topik, biasanya tentang topik, topiknya apa, temanya apa, judulnya apa, lokasi kejadiannya di mana, tujuannya apa, kapan, nah itu. Jadi fokus mendengarkan dan tipsnya adalah fokus pada pembicara nomor 2. Karena apa? Biasanya gitu. Jawaban itu terletak pada pembicara nomor 2.
seperti itu. Jadi jangan sampai kita terkecoh pada pembicaraan-pembicaraan yang kurang penting kayak gitu. Nah, yang ketiga nih, yang mungkin agak agak kompleks apa di level yang sulit ini, level ketiga itu berisi teks ilmiah itu. Teks ilmiah yang dibacakan dengan cepat tentunya teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya akan berdasarkan apa yang telah dibacakan. Jadi, karena teksnya itu panjang, kalau yang level sedang itu masih sedikit lah itunya percakapannya. Tapi kalau yang sulit itu bukan percakapan lagi, tapi teks ilmiah yang dibacakan panjang, cepat. Nah, maka ini agak kompleks dan juga agak susah, memang susah. Jadi tipsnya adalah itu teman-teman harus bawa buku catatan, terus catat semua poin-poin pentingnya, seperti temanya apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, dan juga lain-lain. Misalkan kayak nama orangnya siapa saja, jumlah orangnya berapa, dan lain sebagainya. Jadi eh, belajar untuk mendengarkan poin-poin kayak gitu teman-teman. Tentu butuh latihan. Terus setelah tes istimak listening gitu kan ya, lanjut ke sesi berikutnya. Ini masih sama mustawa juga. Yang kedua adalah tes kiroah. Nah, kalau kiroah ini biasanya itu berisikan teks panjang, tapi bukan nggak dibacain, kita baca sendiri. Berisikan teks panjang tentang permasalahan umat gitu. Nah, biasanya bahasannya itu, materinya itu tentang seperti yang di kitab terus kayak gitu, tentang wudhu, tentang apa namanya, misalkan tentang eh, apa eh, misalkan tentang nikahan sebagainya. Jadi materi-materi yang biasanya ada di kitab Turos itu akan diujikan. Nah, nanti tugas kita itu akan diberikan soal seputar kesimpulannya apa. Kayak gitu. Misalkan teksnya tentang ini nih, tentang istinja misalkan. Terus kita akan dikasih soal tentang apa kesimpulannya. Terus pendapat kita tentang masalah itu apa kayak gitu. Jadi tipsnya adalah pelajari tipe-tipe soal yang sejenis agar terbiasa kayak gitu teman-teman. Nah, terus lanjut ke kawaid. Nah, ini yang mungkin agak kompleks ya teman-teman, karena kita butuh pemahaman, butuh hafalan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab yang tentunya gak sedikit, banyak juga tentang nahwu sorof, balagoh, kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau nahwu sorof, ya kita masih sering pelajari gitu ya. Tapi kalau balagoh kan ini yang agak kompleks gitu. Gak semua pondok mungkin ngebahas tentang balagoh. Jadi ini perlu dipersiapkan lebih matang. Nah, tipsnya tentu belajar perdalam marfu'atul asma kayak isim marfu seperti mubtada khabar fa'il naibul fa'il sebagainya, terus juga mansubatul asma gitu ya, isim mansub, terus juga isim ghair munsharif, af'alul khamsah, asmaul khamsah dan sebagainya. Jadi kalau di qawaid ini, kalau misalkan ada yang nanya itu eh, apa namanya, apa yang perlu dipersiapkan atau biasanya apa yang biasanya keluar, tentu kita nggak bisa kasih harapan teman-teman ya. Kita nggak bisa kasih gambaran karena kemungkinannya ya tentu berbeda-beda tiap tahun gitu. Mungkin kalau tahun kemarin tentang ini, tahun selanjutnya tentang itu gitu teman-teman. Jadi kunci terbaik ya belajar semua materi gitu teman-teman ya. Nah, terus setelah kawaid selesai langsung ke tes kitabah masih sama Ustaz Ferdi, Afwan, ya. izin memotong, apakah ini slide-nya untuk PPT-nya belum kegeser atau Apa? Digeser. ya? Eh, Gambaran di situ bagaimana? Di sini kan kalau di slide saya kan ada kiroah, qawaid sama kitabah tuh. Sama atau enggak? Teman-teman semua, para peserta, apakah layarnya sudah kegeser? Belum, Ustaz. Karena di kita masih slide satu. Kalau sekarang? Nah, tamam. Tamam, Ustaz, syukran. Oke, gini aja berarti ya. Nah, lanjut ke tes yang terakhir nih, tes mustawa yang terakhir, yaitu kitabah. Itu teman-teman ya. Di kitabah ini nanti ujiannya antara tiga, yaitu membuat surat formal atau informal, tentu bahasa Arab gitu kan ya, mungkin bahasa Indonesia gitu. Nah, antara membuat surat formal ataupun informal,
Terus atau juga kita bisa disuruh untuk membuat apa alamat tarkim. Jadi memberikan tanda baca dan harokat pada teks kayak gitu. Jadi misalkan teksnya gundul nih, huruf-huruf gundul. Jadi kita bakal disuruh mengharokati gitu, masyakal. Itu. Yang ketiga, bisa juga kita juga soal itu adalah kitabatul fikroh, yaitu menulis paragraf minimal 8 baris biasanya. Jadi kita disuruh membuat membuat karangan ya, membuat karangan bahasa Arab minimal 8 baris dengan tema yang telah ditentukan. Misalkan temanya apa, ya kita tetap ya kita bakal bahas itu gitu. Itu. Jadi tipsnya adalah cermati perintah teman-teman. Karena banyak juga orang yang salah paham di apa disuruhnya apa, jawabnya apa. Jadi kita harus cermat dalam memahami soal. Jangan buru-buru menjawab, cermati pertanyaannya bagaimana, terus juga apa namanya ikuti sesuai yang diperintahkan kayak gitu teman-teman. Jadi tipsnya adalah cermati perintah yang diberikan, terus juga tentu perbanyak kosakata karena dengan tanpa kosakata ya kita nggak bisa nulis gitu teman-teman ya. Ya mungkin kita lihat Google dulu gitu. Terus juga latihan membaca huruf-huruf gundul teman-teman. Penting juga agar terbiasa dengan kalimat-kalimat asing kayak gitu. Lanjut. Nah, setelah ujian mustawa selesai, lanjut mungkin jelang beberapa jam aja atau mungkin setengah jam atau mungkin kurang bisa lebih juga langsung ke ujian syafahi. Mungkin kalau orang-orang yang sekolah di pondok modern ya, kita kan ada ujian syafahi gitu. Mungkin terbiasa dengan itu gitu. Gak deg-degan banget. Jadi ujian syafa'i itu ya kayak tes interview tapi pakai bahasa Arab gitu teman-teman. Nanti tiap mungkin teman-teman udah masuk pelajaran semua ya. Udah masuk ruangan masing-masing gitu. Ruangan satu sampai berapa kan. Nah, tiap lajanahnya itu beda-beda penguji teman-teman. Kalau tahun saya itu namanya Syekh Zakaria. Beliau baik banget karena ngasih pertanyaan yang gampang banget gitu teman-teman. Gak kayak teman saya yang di lajanah sebelah ditanya apa, ditanya balago atau tanya apa yang susah-susah pokoknya. Jadi ini tergantung penguji sendiri teman-teman. Bagaimana dia punya soal kayak gitu. Nah, tapi kita juga bisa ambil kesimpulan. Jadi untuk mendapatkan nilai yang bagus di ujian Syafa ini, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama nih teman-teman, ini yang mungkin sepele tapi harus diperhatikan karena mempengaruhi kenilai sikap. Yang pertama itu jangan berikan jawaban yang ringkas. Terus ulangi pertanyaan sebelum jawab. Contohnya kayak gini misalkan. Misalkan syekhnya nanya, Mas Muk, Ferdi. Nah, itu bahaya teman-teman. Terus misalkan min aina ji'ta? Sukabumi. Wah, jangan gitu teman-teman. Jadi jangan jawab dengan ringkas. Sebisa mungkin harus akrab. Jadi jadikan syekh atau masya itu seperti teman yang sopan jawabnya, tapi juga jangan ringkas gitu teman-teman. Jadi jangan so akrab banget, jawab apa, tanyanya sebisanya, tanyanya seadanya gitu. Jadi kalau bisa rangkai jawaban itu supaya menarik, terus juga jangan langsung jawab. Kayak tadi misalkan, Mas Muk Ferdi gitu. Tapi ulangi dulu pertanyaannya. Misalkan Mas Muk ismi Ferdi. Min aina ji'ta? Ji'tu min daerah Sukabumi. Jawaban berlebihan gitu teman-teman. Jadi jangan berikan jawaban yang pendek, rangkai jawaban sebagus mungkin. Maka di sinilah peran apa namanya muhadasah gitu. Jadi perbanyak latihan muhadasah sama teman atau kalau saya dulu itu muhadasah sama apa ya sama dinding jadi ngobrol sendiri gitu tapi itu terbukti efektif gitu karena semakin kita sering berbicara semakin kita gampang nantinya menjabarkan kayak gitu terus juga yang kedua jawab dengan rileks gitu tidak tergesa-gesa tapi berikan jeda antara pertanyaan dengan jawaban contohnya kayak tadi misalkan jawabannya udah bener nih nggak apa namanya jawabannya panjang terus eh, pertanyaannya apa pertanyaan diulang sebelum jawab tapi langsung jawab nah itu juga salah. Bukan salah tapi kurang tepat contohnya misalkan kayak gini Mas Muki akhi nah, kita kasih jeda dulu tuh jangan langsung jawab ismi tapi kasih jeda antara pertanyaan dengan jawaban jadi misalkan Mas Muk ismi Ferdi Ardian itu dan bla 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 seperti itu teman-teman ya jadi jawab dengan rileks jangan terburu-buru jangan juga kelamaan mikir gitu. Jadi kasih jeda antara pertanyaan dengan jawaban seperti itu. Yang ketiga, tentu bertata krama yang baik. Terus bisa memberikan senyuman. Terus juga jangan mengalihkan pandangan. Misalkan nih, eh, kita lagi ujian syafahi.
otomatis mata kita harus menghadap ke penguji. Jangan ke atas, jangan ke samping, dan ke bawah, jangan lirik-lirik gitu teman-teman ya. Jadi itu mungkin sepele tapi itu bakal mempengaruhi banget teman-teman gitu. Nah, yang keempat adalah jangan keluar dari ruangan sebelum dipersilahkan dan ucapan terima kasih dan berikan salam. Jadi ini yang mungkin teman-teman, mungkin yang orang-orang sering alami gitu ya. Mungkin karena dia grogi gitu ya, karena dia apa ya mungkin tadinya gugup, keringet dingin, jadi dia pengen buru-buru keluar. Belum disuruh keluar, udah keluar duluan gitu kan. Jadi jangan sampai kita keluar dulu sampai diberikan perintah untuk keluar gitu. Misalkan syekhnya belum ngomong tafadhol bil khuruj, kita langsung keluar gitu, nggak boleh gitu. Jadi usahakan jangan keluar sebelum disuruh atau dipersilakan keluar. Terus juga jangan lupakan salam, ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya itu teman-teman ya. Nah yang kelima adalah persiapkan mufrodat itu, kosakata sehari-hari tentunya teman-teman ya. Ya terus yang keenam adalah gunakan kaidah bahasa Arab yang benar dalam berbicara gitu. Yang terakhir mungkin setelah terakhir setelah tes Syafa'i selesai, TWK tes Syafa'i selesai, Mustawa selesai, mungkin hati itu udah agak tenang gitu teman-teman. Karena tinggal satu langkah lagi gitu. Tapi jangan jangan apa ya, jangan positif keterima dulu. Karena apa? Saya pernah gagal sebelumnya di beasiswa PBSB, udah tes tulis, tes tulisan tinggal TWK, ternyata gagal di TWK gitu. Ternyata TWK ini ternyata tes TWK ini begitu penting ternyata ini. Meskipun pengujinya bukan orang Mesir, tapi ternyata jadi pertimbangan juga gitu, yang menjadi nilai tambah yang cukup besar juga nantinya, mempengaruhi kelulusan. Jadi kalau yang belum tahu TWK itu apa, jadi TWK itu kepanjangan dari tes wawasan kebangsaan. Sebagaimana namanya, jadi kita bakal diuji oleh orang Kemenak ya, orang Indonesia juga, bukan orang Mesir. Itu tentang wawasan kita tentang negara ini. Banyak pertanyaan tentang TWK. Teman-teman nanti bisa searching di Google, contoh-contoh tes TWK, apa, pertanyaan-pertanyaan TWK. Nah, tapi berdasarkan kesimpulan yang saya ambil itu dari saya dan juga teman-teman yang lainnya, ada keywords TWK yang sering ditanyain. Yang pertama itu pemahaman tentang ideologi Pancasila. Misalkan gini, apakah ideologi Pancasila itu sudah cocok bagi Indonesia? Apa alasannya? Mungkin pertanyaannya kayak mudah gitu teman-teman ya. Nah di sini itu nggak ada salah atau benar menurut saya gitu ya. Tapi kita bakal diuji pemahaman kita tentu harus berdasar teman-teman. Jadi kita jangan memberikan opini yang nggak ada landasannya gitu ya teman-teman ya. Misalkan ditanya ideologi Pancasila udah cocok belum? Cocok. Apa alasannya? Ya cocok aja gitu masa gitu kan. Nggak boleh gitu jawabannya. Jadi harus persiapkan jauh sempurna kayak gitu teman-teman. Saya sendiri mempersiapkan TWK ini itu 5 hari sebelum ujian gitu. Jadi saya cari pertanyaan-pertanyaan TWK, terus juga tulis kesimpulannya apa, terus jawaban yang mungkin sempurna itu apa. Jadi banyak nanya ke guru, banyak nanya ke teman, tukar tukar pikiran gitu ya tentang bagaimana ideologi itu gitu. Terus juga contoh lainnya, Indonesia ini kan negara Muslim terbanyak di dunia, kedua sekarang ya setelah Pakistan. Kalau dulu pertama. Dan bukankah lebih baik untuk menggunakan ideologi khilafah seperti zaman Nabi gitu kan, demi kebangkitan Islam gitu teman-teman. Kalau misalkan kita ditanya seperti itu bagaimana? Kalau misalkan kita ditantang dengan pertanyaan seperti itu bagaimana? Nah, tipsnya teman-teman ya. Jadi jawab dengan yakin, jangan pelin-pelan. Eh, saya pernah dulu waktu gagal kemarin, waktu sebelum ini gitu. Jadi saya pernah ditanya satu hal, terus saya berikan pandangan kan. Nah, kemudian dikasih pertanyaan, lalu si penguji nanya balik dengan pertanyaan yang berbeda, namun tujuan yang sama, dan jawaban saya itu berbeda. Nah, itu bakal ngaruh banget ke penilaian, karena kita dianggap sebagai pelin-pelan dan tidak punya pendirian, kayak gitu. Jadi, tipsnya adalah, pertama, jangan pelin-pelan, jangan ragu. Kita harus yakin sama jawaban kita. Entah salah atau benar ya, yakin dulu aja. Jangan sampai kita ganti jawaban. Terus tunjukkan pro atau kontra kita terhadap suatu masalah dengan alasan yang kuat kayak gitu. Kayak tadi misalkan ada orang nih, misalkan ada sekelompok organisasi yang pengen bikin negara Islam di Indonesia. Itu bagaimana? Kita setuju atau enggak? Misalkan setuju, kenapa? Enggak setuju karena apa? Kayak gitu teman-teman. Terus yang terakhir, jangan sesekali ucapkan kata-kata yang menunjukkan
keraguan seperti mungkin saya setuju, mungkin saya nggak setuju deh kayaknya. Sepertinya saya kurang yakin, sepertinya saya gini gitu. Cukup agak mungkin cukup segini aja atau agaknya baiknya gini aja gitu. Nah, itu kata-kata yang menunjukkan suatu kerugian, suatu keraguan kayak gitu teman-teman. Ini hal yang harus dihindari banget dalam tes wawasan kebangsaan karena ini bakal mempengaruhi nilai kita. Jadi di sini tuh nggak bakal ada benar salah teman-teman. Tapi di sini teman-teman akan dinilai bagaimana pemahaman teman-teman tentang pertanyaan yang diberikan. Terus juga sebagaimana bagaimana eh, wawasan teman-teman tentang hal itu. Terus bagaimana keyakinan teman-teman tentang statement teman-teman kayak gitu. Jadi perbanyak latihan, perbanyak referensi, terus juga perbaiki struktur kalimatnya kayak gitu teman-teman. Mungkin setelah ini bakal ada sesi tryout dan setelah itu kita akan ada counseling dan di sana kita bakal mungkin di sana kita bakal apa ya diskusi interaktif teman-teman ya. Karena kan di sini cuma dengerin aja nih teman-teman mungkin ada yang ada board mungkin board di sini bosan gitu kan dan nggak cuma dengerin doang nanti setelah tryout kita akan ada diskusi bersama sekaligus juga kita bakal merasakan bagaimana sedikit rasanya gitu, sedikit rasanya bagaimana diuji bahasa Arab dan juga TWK. Jadi nanti setelah ini bakal ada tryout dan juga sesi konseling. Setelah itu kita bakal praktek langsung bagaimana TWK dan juga Syafwahi. Mungkin seperti itu. Baik teman-teman, mungkin ini pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang sedikit persiapan yang perlu dipersiapkan. Jazakumullah khairan kathiran. If I can, so you can, and we can. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz Ferdi atas pemaparannya. Dan kita nanti akan bertemu lagi dengan Ustaz Ferdi di sesi tryout dan counseling ya. Untuk pengumuman untuk seluruh peserta yang mungkin punya pertanyaan terkait apa yang dipaparkan oleh Ustaz Ferdi, silakan tulis di kolom komentar dan tidak diperkenankan open mic kecuali diizinkan, guna kelancaran dan keefektifan waktu. Agar nanti di sesi konseling dan tryout, biar Ustadz Ferdi sendiri yang memilih soal-soal yang akan dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh antum semua di kolom komentar akan dipilih langsung oleh Ustadz Ferdi itu sendiri. Oke teman-teman semua, baik. Eh, Sesi selanjutnya, mari kita nonton film dahulu ya. Iklan dulu sedikit. Beberapa hal yang harus diketahui ketika kalian dinyatakan lulus seleksi Al-Azhar Mesir. Pertama, kamu harus mengikuti kelas bahasa atau biasa disebut Darul Lugo. Kamu bisa pilih nih antara kelas bahasa di Indonesia atau di Mesir. Kelas bahasa di Indonesia yaitu Kusibah, sedangkan kelas bahasa di Mesir yaitu Markas Syekh Zaid. Kedua, menentukan jurusan yang kalian minati, seperti Syariah Islamiyah, Usuluddin, Dirosah Islamiyah, Lugha Arabiyah, dan lain-lain. Ketiga, menyiapkan berkas tambahan seperti paspor, SKCK, dan surat kesehatan. Ketika semua sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah memilih mediator keberangkatan. Mediator adalah perantara yang memfasilitasi semua regulasi dan kebutuhan untuk bisa terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar, seperti pengurusan berkas, pengurusan tiket dan visa, sebagai penyedia fasilitas ketika di Mesir, dan berbagai pengurusan lainnya. Nah, Komite Pendidikan Luar Negeri atau KPLN Mesir hadir sebagai solusi untuk kalian yang sedang mencari mediator. Kenapa sih harus pilih KPLN? Karena KPLN sudah berpengalaman dalam memfasilitasi lebih dari 1.000 mahasiswa yang terdaftar untuk berkuliah luar negeri. Selain itu, KPLN juga menjamin fasilitas yang ada di Mesir, seperti rumah dan segala kebutuhan, yaitu kompor, mesin cuci, kulkas, pemanas air, karpet, dan lain-lain. Selain menyediakan fasilitas rumah dan kebutuhannya, guna membimbing mahasiswa baru, KPLN juga memfasilitasi musyrif atau pembimbing di setiap rumahnya. Tidak cukup dengan memfasilitasi itu semua, KPLN juga hadir sebagai keluarga di Mesir. Selama di Mesir, KPLN memiliki berbagai macam kegiatan bersama, seperti open house ketika lebaran, kurban, rihlah,
takrim silaturahmi akbar, dan masih banyak kegiatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Fahrul Arfi Saputra, mahasiswa Al-Azhar Mesir dari KPLN tahun 2021. Alhamdulillah KPLN telah banyak memberikan kontribusi bagi saya dari sebelum keberangkatan kita difasilitasi dengan berbagai fasilitas yang maksimal. Kemudian setelah kita datang ke Mesir juga diberikan bimbingan dari segi belajar dan fasilitas yang sangat istimewa sekali. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung menjadi keluarga KPLN Mesir. Ya, tadi baru saja kita lihat iklan sebentar ya dari KPLN. Beberapa hal yang harus kita lakukan setelah ketika kita dinyatakan lulus dari Kemenak, seperti memilih kelas bahasa di mana, kemudian apalagi jurusan ya, mengenai jurusan apakah nanti milih syariah, usuluddin dan lain-lain. Kemudian setelah itu mempersiapkan paspor, surat kesehatan, kemudian SKCK-nya ya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting yaitu memilih mediator ya, teman-teman. Karena memilih mediator ini penting banget atau bisa dibilang krusial ya bagi banyak orang itu. Karena kebanyakan orang milih mediator itu mungkin hanya beda 1 jutaan lah kurang lebih. Cuma kan tadi kita udah lihat ya di KPLN kita memfasilitasi seperti kompor, kulkas, rumah, semuanya kita fasilitasi. Cuman ketika ini maksudnya banyak dari teman Ana ya. Baik dari teman Ana yang dia tuh milih mediator yang ya mungkin ya nggak beda jauh gitu sama KPLN. Cuman setelah di Mesir dia harus beli kompornya sendiri, harus beli kulkasnya sendiri, beli lemari, beli kasur sendiri gitu. Kalau misalnya kita nyampe keberangkatannya itu mungkin kita bisa nyampe November atau Desember itu baik ya. Ya kita artinya masih ada persiapan. Cuman kan kadang kita nggak tahu nih, kita sampai bisa aja Januari atau Hamin berapa sebelum ujian gitu dan kita belum punya apa-apa gitu ya. Nah, nanti kan pengumuman keberangkatan itu kurang lebih bulan November ya. Kalau kita dapat visanya turun ketika bulan November, itu alhamdulillah banget gitu. Cuma kalau kita ternyata visanya baru turun Hamin sepekan ujian, kayak Ana pas 2021 itu Hamin berapa ujian ya? Hamin sepekan ujian itu baru sampai. Nah, itu andai kata Ana waktu itu juga nggak ikut KPLN gitu tadinya. Nah, kalau itu nggak ikut KPLN mungkin ya Ana belum ada rumah, belum ada kasur dan lain mungkin teman-teman nanti ketika sudah dinyatakan lulus bisa jadi pertimbangan ya teman-teman eh, mengenai mediator masing-masing gitu. Mungkin cukup segitu Satgias. Terima kasih atas informasi-informasinya daripada Ustadz Iban ya, untuk seputar KPLN ini. Baik, baik lanjut saja. Teman-teman kita ke sesi selanjutnya ya, yaitu tryout dan sesi konseling yang akan dihandle langsung oleh Ustadz Ferdi lagi. Kepada Ustadz Ferdi, waktu dan tempat kami persilakan. Afwan Ustaz, ini eh, linknya dari Ustaz Muhlis kayaknya. Kenapa Ustadz? Link ujiannya ada di Ustaz Muhlis kan? PDF-nya ya? Ya. Sebentar, saya screen mode. Dia sambil nunggu, kita jawab dulu eh, pertanyaan yang dari teman-teman. Kalau ujian Quran itu nggak ada teman-teman. Semenjak tahun 2021 nggak ada. Kemudian nggak ada tes Quran. Kalau dulu sama kayak NU mungkin ya, 2 juz 1/30. Tapi sekarang nggak ada.
Nanti ketika tes Syafa'i sendiri atau bareng-bareng sendiri, teman-teman. Tenang aja, nggak usah malu. Kalau buat tes istima, audionya bisa diputar berkali-kali, teman-teman. Tenang aja, mau sampai 1.000 kali juga nggak apa-apa. Tapi kan masalahnya waktu, teman-teman ya. Kita cuma 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 punya waktu 2 jam untuk 100 soal kayak gitu. 100 200 sih. Pokoknya segitulah. Antara 100 sama 200, lupa lagi. Pokoknya banyak soalnya. Gambaran interview atau syafai nanti kita jabarkan setelah ini ya. Untuk sekarang mungkin teman-teman bisa baca-baca dulu tryoutnya. Tadi kan ada yang nanya ya, bagaimana ujian balagohnya, materi apa saja yang yang biasanya ada gitu. Eh, kita nggak bisa ngasih kesimpulan karena sempir tiap tahun itu berbeda banget. Kalau yang tahun saya itu ilmu bayan paling banyak. Kalau yang tahun sebelumnya mungkin Ma'ani, Badi. Tapi di tahun saya juga ada Ma'ani, Badi ada. Uslub kayak gitu ada. Kayak syukul jumlah apa? Tasbih gitu. Terus juga ada waktu tasbih itu. Semua ada. Tapi paling banyak di ilmu bayan gitu. Bagaimana saat ini sistemnya? Sebentar Ustaz lagi dicari. Oh iya. TWK-nya pakai bahasa apa, Tat? Pakai bahasa Indonesia, teman-teman. Tenang aja. Gak usah takut. Pakai bahasa Indonesia. Ujiannya di mana? Online. Dulu saya di kelas online. Link threadnya dikirim sini. Set. Gimana? Untuk para peserta, teman-teman semua, file PDF tryout-nya sudah kita kirim ke grup ya. Bisa dilihat. Safiardi ini sudah saya share screen kan. Untuk Ustadz Ferdi, mungkin prosedur tryout kali ini kita bahas bareng-bareng gimana Ustadz Ferdi? Oh, jadi barang-barang nih. Iya. Oh, bisa. Nggak baik. Gimana panitia aja? Iya, jadi untuk prosedur Oh, tryout kali ini kita saya kira bahas tadinya, bareng-bareng sama para peserta kali ya. Ustadz Ferdi mungkin saya bisa kira tadinya menjelaskan ini juga contoh-contoh di linknya sini. udah dikirim tadi. Ini apakah sudah terlihat di saya tampilkan di share screen? Baik teman-teman semua, para peserta, kan kita sudah kasih ya PDF tryoutnya. Mungkin bisa dikerjakan dahulu, nanti kita bakalan bahas di sesi konseling.
30 menit cukup mungkin mengerjakan tugas tersebut. Coba bisa tulis di kolom komentar. Iya, ternyata cuma 2 halaman. Ditulis di buku boleh. Intinya bisa dikerjakan lebih dahulu, nanti kita bahas. 15 menit cukup, Ustadz. Mantap nih. Ustadz Aris Zikam, calon-calon ulama masa depan nih. Sambil mengerjakan, mau sharing-sharing aja. Dulu waktu zaman Anda juga, kira-kira ini gambaran aja ya, untuk tes Kemenak nanti gimana. Dan untuk soalnya, nggak sedikit ini, karena ini cuma gambaran kira-kira nanti tes Kemenaknya bagaimana. Maharatul Kiroahnya, Maharatul Istimahnya, Qawaid, dan kitabahnya. Baik, apakah teman-teman udah menyelesaikan? Kalau antum sudah selesai, coba boleh ketik satu ya di kolom chat.
Masya Allah. Oke, sesi konseling berikutnya Ana serahkan kembali ke Ustadz Ferdi. Baik, sepertinya udah pada beres semua ya. Ustadz, boleh ditolong ini gak ke bawahin slide-nya? Anda pengen lihat soalnya bagaimana? Baik. Sudah teman-teman ya? Mungkin bisa dilanjut. Karena setelah ini bakal ada quiz interaktif. Biar nggak cuma pasif, tapi juga kita aktif ngomong bareng-bareng. Sekalian latihan muhadasah mungkin ya. Yang pengen jadi hmm, ini narasumber angkat tangan, teman-teman. Jadi itu kan aja tentang bagaimana nanti tes mustawa itu berjalan gitu. Tapi nggak sepenuhnya seperti itu, teman-teman. Kalau waktu pilihan ganda juga sama, cuma itu ada 4 bagian kayak tadi ya. Kan itu istimanya. Kalau istimewa itu nanti kita mendengarkan percakapan bahasa Arab tentu dari orang Mesir, orang Arab langsung kayak gitu teman-teman. Jadi itu sedikit aja gambaran gitu teman-teman ya. Ya mungkin materi-materi apa aja yang kayak gitu. Ya mungkin gak jauh beda, tapi juga kita nggak apa ya, nggak boleh husnuzon gitu, nggak boleh terlalu husnuzon. Ah yang sekarang mah gampang, nanti juga gampang gitu, nggak gitu teman-teman. Lebih baik berpikir pahit daripada berpikir manis gitu. Oke, baik teman-teman, lanjut. Setelah teman-teman melaksanakan tryout yang cuma isi-isi jawaban aja gitu teman-teman ya. Mungkin sekarang kita bakal buka diskusi interaktif terkait sedikit gambaran tentang syafah itu bagaimana. Tapi saya pengen nanti teman-teman jawab sesuai yang saya gambarkan sebelumnya di awal kayak itu teman-teman ya. Jadi gunakan kaidah-kaidah yang tepat, menggunakan cara-cara yang tadi saya sudah tunjukkan supaya nantinya seperti itu juga jawabannya gitu. Tadi ada yang angkat tangan ya. Siapa yang angkat tangan tuh? Atau mau saya tunjuk, tunjuk saja? Baik. Ah, Fikri. Boleh dibuka kameranya? Jadi ini kita bakal random teman-teman ya. Kita bakal random. Tujuannya adalah memberikan gambaran buat teman-teman gimana nanti teman-teman menjawab. Terus juga biar jadi ibroh buat teman-teman yang lain supaya gitu teman ya. Bukan cuma jawaban yang benar tapi juga jawaban yang baik kayak gitu. Baik, mungkin saya bakal acak aja kayaknya atau ada yang angkat tangan silakan. Kak Adri mau Kak Adri Ramadan? Kalau mau silakan open mic. Toyib, Aris, Kak Aris silakan. Toyib. Ini Kak, apa Ustadz Gies, mereka bisa open mic ya? Bisa. Ya. Sudah Ana izinkan, Ustaz. Takut takutnya di close gitu. Kak Aris, silakan katakan Mungkin assalamualaikum Ustaz Aris kalau sudah bisa bisa. buka.
Lewat aja Ustaz, Karis kalau Zikir. misal kalau misal ini lewat aja. Baik. Kak Solihah, cerit. Toyib. Kak Fadilah, Ukhti Fadilah. Jelas lelaki. Itu supaya nggak apa ya, merasakan gitu Kan bagaimana ada nanti lagi kita. dari yang dia mah. Toyib. Abraham, Ibrahim, apa? Ibrahim. Aja, aja. Toyib. Eh, ah, Muhammad Irgi Al Farozi. Iftah mikrofon. Toyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man takalama? كيف؟ لا تستحي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب. فضيلة. آه قدم لي نفسك. عفوا من قبل أستاذ أنا أستعمل اسم هذا ولكن لست فضيلة أستاذ. أتشرف لو سمحت أتشرف أن أعرف نفسي. اسمي ندى عملية من إندونيسيا جزيرة جاوة الغربية مدينة تاسيكماليا. طيب أحسنت. كيف تعيش حياتك؟ عفوا أستاذ غير أن تكرر. طيب. كيف تعيشين حياتك؟ أعيش في حياتي الحمد لله. مررت بأمالي الكبيرة. أنا قمت في الساعة الثالثة لأقيم صلاة التهجد وأنتظر الصبح بقراءة القرآن. ثم أتى وقت الصبح وأنا أصلي الصبح. وبعد ذلك أنا أستعد لأستمر الدراسة في الساعة 7 حتى الساعة 11. وبعد الساعة 11 أستريح حتى أتى وقت الظهر. تمام. يا أخ، ركزني، لا تلتفتي عينك. فهمتي؟ طيب أستاذ. لا تلتفتي عينك، ركز إلي، اهتمي. طيب. ولذلك لا تلتفت عينك. طيب. عفوا أستاذ. تمام. تمام. أوكي. طيب. ثم من هو أكبر شخص في منزلك؟ أكبر الشخص في منزلي هو أخي الكبير. طيب. نعم. طيب. هل عرفت الأزهر قبله؟ ما كنت أزور إلى أزهر، ولكن أن جامعة الأزهر هو أقدم جامعة للإسلام، وكان فيه منتشرون كبائر العلماء الذي متخرجون من جامعة الأزهر ولهم دور كبير وحسن في المجتمع الإندونيسي. وهناك كذلك طيب. ثم لماذا تريدين إلى الأزهر؟ أريد أن أوصل دراستي إلى الأزهر لأن فيه إسناد العلوم المنضبط متوصلة من الروح إلى الروح ومن قلب العلماء إلى قلوبنا. وهناك طيب. كثير طيب يا أخ، لي سؤال.
آه اسمعني. إذا هناك كلمة ذهبت فاطمة إلى السوق وحدها، آه سأعطى الخط في كلمة وحدها. أكرر مرة ثانية. ذهبت فاطمة إلى السوق وحدها. طيب. آه في هذه الكلمة وحدها، في هذه الكلمة وحدها. آه ما اسمها. الحل. طيب، أحسنتي، بارك الله فيك، طيب، صوتك جيد. شكرا جزيلا أستاذ، وأن تدعوني للنجاح إلى مصر. طيب، ستدرس بالأزهر مباشرة إن شاء الله. إن شاء طيب، الله. تفضلي بالخروج. نعم. أشكركم شكرا جزيلا أستاذ، إلى اللقاء في مصر. مع الشكر، مع الشكر لله. طيب، هكذا أيها الشباب، كيف الأسئلة للاختبار الشفهي؟ هكذا أختي فاضلة، آه، هي لغتها جيدة إن شاء الله. Baik teman-teman, mungkin itu adalah sedikit gambaran bagaimana nanti ujian syafah itu berlangsung. Jadi perbanyak kosakata dan juga lancarkan pembicaraan itu penting teman-teman ya. Baik, sekarang kita masuk mungkin ke sesi TWK ya teman-teman. Sesi akhir dari ujian Kemenak ini. Jadi kita bakal sedikit apa ya, diskusi interaktif tentang TWK. Baik, siapa yang mungkin mau berkenan untuk jadi narasumber TWK? Hasbi Muzaki katanya Jangan Ustaz. sampai saya milih Muhammad Irgal Al-Faruzi lagi nih. Hasbi Muzaki katanya Ustaz. Baik, Musyaf Fanusi yang mulia. Boleh open mic kalau udah siap. Teku mungkin. Silakan yang sudah siap boleh open mic dan katakan salam. Ada? Alan dinyalakan mic-nya. Boleh mungkin Ustaz. Fauzan, Musyafat tadi angkat tangan. Sergi Al-Farazi. Syarif Hidayatullah. Gak bisa dinyalakan Ustaz katanya mic-nya. Ibrahim Afdol silakan. Itu yang paling atas ada Kakak tulisannya. Teuku udah nih, bisa dinyalakan. Oh, udah nyalakan. Boleh katakan salam Ustaz. Hmm, Warahmatullahi. Ismi Teku Murahaji. enggak. Oke, ya jadi teman-teman ya, itu sedikit apa ya? Mungkin kita di sini belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Salah bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng. Jadi usahakan teman-teman itu menjawab sesuai anjuran tadi saya anjurkan gitu teman-teman ya, yang dipaparkan di awal kayak gitu, teman-teman. Jadi pertama jangan bicara sebelum ditanya, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi fokus mungkin ya, mungkin yang tadi grogi kali ya. Ya, maaf. Baik, boleh perkenalkan dirinya. Nama saya Teku Murahaji, tinggal di Aceh, Nagan Raya. TWK kan? Baik. Eh, sedikit kataku ya sebelum kita lanjut lagi. Sebagaimana tadi Kak Fadilah di awal, jadi la taltafit aina. Jangan kemana-mana mata, jangan oleh kemana-mana gitu ya. Jadi fokus ke pembicara. Itu mempengaruhi nilai sikap kayak gitu. Baik. Kataku dari Aceh ya, teman ya. Ya, ya. Baik. Eh, sebelumnya saya ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang wawasan Anda sebagai eh, sebagai apa ya? Pribumi Indonesia. Jadi, kalau boleh tahu, apa ideologi kita? Ideologi kita Pancasila, Ustaz. Baik, ideologi kita adalah Pancasila. Jadi, kalau misalkan nih ada sekelompok orang Ya, yang ingin merubah ideologi kita menjadi ideologi khilafah berdasarkan jumlah mayoritas
agama kita adalah agama Muslim, terbesar kedua setelah Pakistan. Nah, ada kelompok orang itu pengen mengganti ideologi kita jadi ideologi khilafah. Nah, dengan tujuan supaya lebih memajukan Islam seperti itu. Bagaimana pandangan Kak Teguh tentang mengenai pandangan orang-orang tersebut? Kalau pendapat dari Ana Ustaz kan, eh, tidak cocok untuk Indonesia yang sukunya berbeda-beda, tidak cocok digunakan ideologi khilafiyah. Akan tetapi cocoknya ideologi Pancasila. Di dalam Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang berhormat, dan semboyan Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Itu pendapat dari Ana Ustaz. Baik. Tapi kan bukan berarti mengganti ideologi juga harus juga melarang tentang agama-agama lain. Sebagaimana di zaman apa namanya ketika Al-Fatih itu memimpin, itu kan adalah zaman-zamannya kejayaan Islam. Di sana juga menggunakan ideologi Islam. Tapi pada nyatanya rakyat-rakyat yang non-Islam pun tetap boleh hidup berdampingan dengan kita. Jadi bukan berarti kita mengganti ideologi juga harus menghapuskan semua agama selain Islam. Seperti itu. Bagaimana itu? Ya, karena di Indonesia ada berbeda-beda sukunya. Ada suku Aceh, suku Gayo. Kalau misalnya ditaruh ideologi khilafiyah, jadi akan bertentangan antara khilafah yang menjadi khalifah sekarang dengan yang belum jadi khalifah akan bertentangan, akan berlawanan. Sehingga merusak kedamaian atau kedaulatan Republik Indonesia. Begitu kira-kira, Ustaz. Baik. Mungkin sebelumnya boleh dijelaskan pemahaman Kataku tentang apa itu Pancasila. Pancasila itu dasar negara Republik Indonesia, Ustaz. Yang artinya panca itu dasar, sila 5, dasarnya 5. Ya, Ustaz. Gitu. Baik. Sekarang kan lagi rame-ramenya ya isu-isu politik tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Bagaimana pandangan Kataku mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan? Kalau pandangan Ana, Ustaz, kan cocok. Itu pemikirannya pemerintah itu cocok. Karena pemekaran ekosistem maupun itu ekonomi atau manusia jadi berkembang karena Pulau Kalimantan yaitu pulau dengan penduduknya yang masih sedikit ataupun pembangunannya yang belum merata. Jadi dengan adanya berpindah ibu kota Indonesia ke IKN, jadi pemekaran kota atau pemekaran ekonomi atau pemekaran penduduk semakin merata di Republik Indonesia, gitu kira-kira. Baik, tapi bukannya dengan kita memfokuskan pembangunan KKN, itu akan menyudutkan apa biaya. Bukankah akan lebih baik jika biaya itu akan digunakan untuk pemerataan pembangunan? Ya, karena kalau ada IKN pun, kalau dengan adanya IKN, jadi ekonomi semakin maju dengan berkembangnya kota di IKN, ada pengunjung datang ke IKN menjadi kota baru. Jadi ekonomi Indonesia semakin berkembang insya Allah gitu. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Baik, kataku boleh. Mungkin sesi ujian kalian telah selesai kataku ya. Jadi silakan. Syukran Ustaz. Baik, jangan lupa salam kataku. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu Nah, lagi jadi Ustaz itu Ferdi. Apakah teman-teman. bisa? Apakah berkenan untuk satu orang lagi mungkin Boleh untuk tes lisan yang bahasa Arabnya? tes lisan bahasa Syafahinya.
Iya, Syafa'inya. Boleh kalau dia mau. Baik, para peserta. Oh, ini nih, Muhammad Rifal nih. Fatbal. Boleh? Rifal, silakan kalau sudah siap boleh open mic langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب قدم نفسك لي. نعم. قدم لنفسك. اسمي محمد رفال وأنا من جنسية إندونيسيا وأنا أريد أن أطلب علما في الأزهر الشريف وعلتي طلب العلم لأزهر الشريف كثير جدا. مثلا أحدها أنا أرى في الأزهر يا أخي لا تخرج من موضوع. نعم. أطلب منك أن تقدم نفسك فقط هكذا. طيب يا أخي ما هوايتك؟ هوايتي يا سيدي أن أقرأ كل يوم الكتب المتعلقة بالدين خاصة بعلم الفقه. طيب أحسنت. ثم مم، لدي كلمة قصيرة اسمع هكذا. اشتريت 6 كتابا. اشتريت 6 كتابا. نعم. في كلمة كتابا ما قسم؟ يعني التمييز. طيب تمييز. طيب أحسنت. لماذا تريد أن تدرس الأزهر؟ أنا أريد يا سيدي أن أطلب علما لأزهر الشريف لعلة كثيرة جدا. أحدها لأن الأزهر الشريف قد حقق العلماء المشاهير في العالم. مثلا فانظروا يا سادة الكرام، الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي شيخ كبير، شيخ عالم، وشيخ فضيلة علامة الأستاذ الدكتور علي جمعة شيخ كبير المشهور في العالم، لأن الأزهر الشريف قد حقق تلك العلماء الكثيرة جدا حتى الآن. طيب يمكن يا أخي رفال في العبارة أن تتكلم بصوت لين. نعم يا سيدي. نعم. طيب لأن هو وحدة من الأدب تكلم، ولذلك لا تكبر صوت، أصغر صوتك. طيب فهمت؟ فهمت يا سيدي. Toyib. Mungkin teman-teman buat yang lain juga. Jadi salah satu adabnya ketika ditanya sama masyaikh, mungkin kita kurang apa ya, kurang teliti tentang ini. Tapi eh, jadi kalau di kitab Talim Mutalim itu, jadi jangan berbicara lebih keras suaranya daripada orang yang lebih tua. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu jadi sebuah adab juga. Jadi sebuah apa ya, penilaian juga gitu. Mungkin tadi kan terlalu bersemangat ya gitu ya, Harifal ya. Ya, bagus. Tapi itu bakal jadi acuan nanti buat Harifal ke depannya gitu. Dan juga buat teman-teman lainnya kayak gitu. Ini mungkin sedikit gambaran aja. Tuh ya. Ahsanta, tafadhal bil khuruj. La tansa bisalam ya. Tayyib, ya Harifal tadi ya. Jadi setelah sebelum keluar itu jangan lupa ucapkan salam dan terima kasih gitu ya. Jangan sampai meskipun udah selesai nih pengen buru-buru keluar langsung keluar tanpa salam terima kasih. Nah itu tadi itu bakal jadi nilai minus banget kalau misalkan kayak gitu ya. Jadi eh, poinnya pertama dari yang Kak Fadilah barusan, yang pertama itu la taltafit ain. Jadi jangan
apa namanya, mata jangan jangan dari kemana-mana kayak gini kayak gitu gitu ya. Jadi harus fokus ke pembicara gitu. Terus yang kedua dari poinnya Kak Rival tadi, pertama jangan sampai kita melantangkan suara lebih keras daripada mutakalim kayak gitu. Jadi harus lebih lebih rendah gitu, bisa sautin lain, suara yang lembut gitu, yang tenang gitu. Jangan kayak apa ya, jangan seperti orang yang khotbah gitu, jangan seperti orang pidato gitu teman-teman ya. Jadi supaya lebih enak gitu didengarnya gitu ya Kak Rival ya. Buat teman-teman yang lain juga supaya jadi penilaian penilaian dan juga eh, catatan poin buat nanti teman-teman ke depannya gitu. Terus tenang teman-teman, jangan grogi, jangan buru-buru, jangan buru-buru keluar setelah selesai ujian, setelah selesai syafahi, sebelum disuruh disuruh keluar, jangan dulu keluar. Tapi pas disuruh keluar, jangan langsung keluar. Ucapkan apa? Syukron, terima kasih, dan juga ucapan salam kayak gitu. Oke, Ustaz, mungkin seperti itu gambarannya buat teman-teman semua dan juga kita supaya sama-sama belajar teman-teman ya. Sergi Alvaroji Ustaz. Bagaimana ini moderator? Sampai jam berapa? Eh, mungkin untuk Ustadz Ferdi mencukupkan. Yang penting ada gambaran aja buat teman-teman semua. Nanti Ya, setelahnya bisa berlatih sama teman sendiri, sama kalau saya dulu sama tembok sih, sama kaca, ngomong sendiri. Oh ya, buat soal yang dijawab, yang belum dijawab itu boleh ditanyakan langsung. Udah mungkin ya. Udah, saya serahkan kembali ke moderator. Gimana nih tadi nanya? Ustadz Ferdi, ini ada yang nanya di kolom komentar. Ya, Masih. Apakah kita perlu bersikap pro atau kontra atau tawasud dalam menjawab TWK? Mungkin bisa oh dijawab, baik. Ustadz Ferdi. Sebagaimana yang tadi saya paparkan di awal teman-teman ya. Jadi di sesi TWK itu nggak ada benar salah. Jadi teman-teman nggak bakal dijudge. Wah ini salah nih orang. Orang pandangannya gak bener gitu. Nggak bakal gitu. Jadi kita nggak bakal ada dinilai salah atau benar. Pro boleh, kontra boleh. Tapi harus berlandas teman-teman. Kita harus punya dasar. Contoh kayak tadi misalkan ya, waktu kataku itu pas ditanya apa pandangan kita, pandangan Anda tentang ideologi orang yang pengen merubah ideologi negara menjadi ideologi khilafah. Misalkan nih, kataku boleh, apa kataku pro. Kita nggak bakal menjalah, mereka nggak bakal menyalahkan, mereka nggak bakal menjudge itu salah. Tapi asalkan punya landasan, apa landasannya, apa dasar hukumnya, terus bagaimana nanti solusi ke depannya, gambaran ke depannya bagaimana. Kita harus berpikir panjang, gitu. Jadi pertama, poinnya adalah kita punya landasan, kita punya wawasan, dan juga kita punya solusi. Mungkin dengan ideologi khilafah, kalian punya solusi apa nanti ke depannya? Punya gambaran nanti kalau misalkan negara khilafah, Indonesia bakal jadi seperti ini loh ke depannya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi pro kontra silakan, yang penting punya landasan dan juga punya wawasan dan juga hmm, keyakinan yang kuat gitu. Dibarengi dengan solusi, gambaran solusi gitu. Seperti itu mungkin ya. TWK bahasa Indonesia, ya kan tadi bahasa Indonesia. Oke, Ustadz Ferdi, terima kasih atas waktunya, atas pemaparan materinya, atas pembahasan tryout, dan sesi konseling dan gambar-gambaran untuk tes kemenak nanti. Baik, terima kasih kembali. Baik, Alan teman-teman, kita cukupkan acara kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita keluar dari ruangan ya, kita akan melaksanakan foto bersama yang belum menyalakan kameranya diharapkan untuk menyalakan kameranya.
Hai teman-teman semua, peserta. Baik yang belum menyalakan, silahkan dinyalakan. Karena ini ada 7 slide ya, jadi kita bagi ke 7 kali foto ya. Siap-siap kering giginya nyengir, oke? Oke, bismillah. Kita sesi pertama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Sebentar. 1, 2, 3. Kita ulangi lagi. 1, 2. Slide selanjutnya kita ulangi lagi ya. 1, 2. Enggak usah deh. Sekali lagi. 1, 2. Baik semuanya. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, izinkan Ana untuk membaca beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, buat teman-teman yang mau bertanya apapun seputar tes Kemenak, seputar moderator, seputar mediator KPLN, bisa langsung untuk ditanyakan ke admin KPLN yang nomornya tertera di grup untuk konseling online. Untuk pengumuman yang kedua, KPLN menyediakan pemberangkatan ke Mesir dengan fasilitas lengkap untuk tempat tinggal. Jadi ahlan teman-teman yang nanti semisalkan lolos untuk tes Kemenak ini bisa ikut mediator KPLN. Yang ketiga, setelah agenda selesai panitia, kami akan mengirimkan soal-soal tambahan untuk belajar mandiri, soal-soal istima, dan soal-soal lainnya. Dan tidak perlu dikumpulkan teman-teman. Jadi buat latihan teman-teman aja buat nanti. Oke teman-teman semua, terima kasih kepada semuanya, kepada para peserta yang telah hadir dan sangat antusias mengikuti acara webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Ferdi, kepada Ustadz Mukhlis atas waktunya pada malam hari ini juga. Terima kasih juga kepada Komite Pendidikan Luar Negeri Mesir atau KPLN Mesir telah menyelenggarakan acara webinar pada malam hari ini. Harapan kami semua agar antum semua bisa lulus tes Kemenak pada tahun kali ini dan bisa bersungguh-sungguh dan bisa termotivasi belajar untuk ke negeri Kinana ini. Dan setelahnya semuanya semangat. Ana Gia Samdi Ramadan izin undur diri sebagai moderator. Mohon maaf jika memiliki kesalahan. Mohon maaf juga mengatasnamakan KPLN jika memiliki kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya. Semoga lulus ya. Amin, amin. Amin. Amin.
Guys, pengen ngopi di piramid. Nyalain dulu. Ngopi di piramid guys. Salaman dulu, salaman. Oh, info apa itu ya? Tunggu di piramida. Irgi bukan Ya, kita tunggu nanti di piramida. Ya. Salaman dulu, salaman. Ustaz Ferdi, tongkongannya di Mesir, Ustaz Ferdi. Ya, bareng semua. Woi, kembali woi. Ustaz Referensia. Evan. Sampai ketemu di Mesir, Evan. Sampai ketemu di Mesir. Di Pangos, dan sebelah Fir'aun. Ustaz Ferdi. Irgi pamer iPhone, Irgi pamer iPhone. Siap. Ada Lagi video. Ada Lagi video, apa? Ergi, antum di mana Ergi? Ada Ustaz. Fadilah, aku juga di Himalaya. Fadilah, saya di Himalaya. Ferdi, misalnya di mana tinggalnya Ferdi? Syukran kesiron. Admin, orang mana admin? Fadilah, saya juga di Tasikmalaya. Ferdi tinggalnya misalnya di mana Ustaz? Ada Tasikmalaya juga dari Sadong. Orang Sulawesi. Arab Singaparna sini, Singaparna main. Singaparna tahu. Tahu kuning. Arab tuh. Gimana? Sekali. Bandung, orang Bandung ada gak? Betul. Mutakerrijah di Saya. Afwan. Kang Aris, Kang AS. Yang orang Bandung. Orang Bandung. Mumpung di sini masih ada Ustadz Mukhlis, bisa nih sharing-sharing sama Ustadz Mukhlis tentang KPLN atau gimana sih? KRG belum nanya tadi, terus nanya KRG. Lima Ustaz, gara Masmo. Asli kamera. Araf nafsak Ustaz Mukhlis. Era. Mukhlis ganteng banget. Ada Riyadi. Ganteng banget soalnya. Evan, ganteng banget. Ustaz Ferdi kayaknya gabut masih di sini. Araf nafsak Mukhlis Abdi. Ustaz Ferdi, kalau kita jawaban TWK-nya kontra sama pemerintah bakal ditimbang nggak itu? Boleh. Nah, Kias nih programnya. Ustaz Ferdi gabut ya. Ustaz Ferdi, antum di mana sekarang Ustaz? Sekarang di rumah. Orang mana Ustaz Ferdi? Antum udah lulus? Belum lulus, baru juga SMA, baru masuk SMA. Aduh. Antum enggak di jangan dulu. Fadila, mantap sekali. Salah bintanakan. Ustaz Fadila stasiunnya di mana? Cantiknya di Sodong Hilir. Ih, meni cakut teteh. Ada Di mana teteh? Meni takut. Kapal 5. Kira anjing amang teh. Sherlock. Salah. Ini wawancara bareng teh. Anjing sudah cicok. Aina Al-Tafri. Oh, ini pakai imersi Tafri. Bentar ini nanaonan. Ini ya. Ini nanaonan. Ustaz Ferdi. Pantas kayak kenal nih, kayak kaget di mana gitu, Irgi. Pas mukanya, oh ini mah gak asing mukanya. Orang Eton mah.
Tadi pas perkenalan lah. Ini mah Ustadz Ferdi. Wah, Ustaz kacau. Ferdi ganteng banget. Rupanya beneran Ustaz Ustadz Gary Ferdi. ganteng banget. Aduh. Ustaz Ferdi manis banget. Siapa yang ngomong itu? Aduh, Antum Biar ibadah apa jadi. tadi? Kalian pada gabut ini ya? Ini perjuangan Ustadz. Wah. Jurusan belajar. Bil Barkah dari Ustaz Ferdi, Bil Barkah. Antum mau ibadah kapan Ustaz Ferdi? Kenapa? Ibadah kapan? Ujian kapan ujian? Ujian apa? Termin. Hari apa aja? Oh, belum Ustaz. Belum. Konon beda sendiri ya. Hasbi nggak apa-apa. Bil madah tersusah Ustaz di Malaysia. Film ada tersusah. Memahami maunya wanita. Gusti Fadilah, Sherlock, Gusti Fadilah. Ustaz Milaluan Nihal susah gak Tad? Saya intut. Tad ada Milaluan Nihal susah gak Sherlock. Tad? Boleh dong, Sherlock juga. Sherlock apa? Nusruk kayak gerakan itu mah. Gantosan di Singapura teh. Pak teman peserta, kalau mau melanjutkan cakapan lainnya bisa dilanjutkan di lain kesempatan ya. Kita tutup. Udahan. Ya Ustaz mohon doanya semoga kita lulus. Ya, semoga kalian semua diluluskan. Amin. Allahumma Amin ya amin. Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Syukron Bisa teman-teman nanti semua ketemu atas Fadilah. antusiasnya pada hari ini ya. Assalamualaikum Bisa ketemu warahmatullahi Fadilah di Mesir. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Gila